Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you good condition, healthy, and spirit for following my lesson today. Okay, now we are in new chapter. It is chapter 4 and our topic is about masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam ya. Jadi kita hari ini materinya dimasuk di bab 4 ya, bab yang baru dan mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara yaitu Hindu-Buddha dan Islam. Oke, simak ya materinya. Oke ya. Nah, yang pertama ya, masyarakat Indonesia pada masa praaksara ya. Jadi pengertian masa praaksara sendiri adalah yaitu disebut sebagai masa nirleka, yang artinya nir tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi artinya adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Nah itu deh ya. Jadi masa praaksara adalah masa atau zaman di mana manusia belum mengenai namanya tulisan. Dan masa ini dikenal juga sebagai masa prasejarah atau zaman prasejarah. Oke ya. Kemudian ya, kita dapat mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia pada masa prasejarah dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah dari aspek geografis, yaitu dengan cabang ilmu geologi. Ya, jadi hari ini ya materi untuk ini adalah mengenai masa praaksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografis dengan cabang ilmu geologi. Oke ya. Nah, geologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Dan orang yang mempelajari dan mendalami ilmu geologi disebut geolog ya. Berdasarkan geologi ya, zaman praaksara atau prasejarah ini dibagi menjadi 4. Nah, ada zaman tertua atau arkaikum, kemudian zaman primer atau zaman hidup tua atau bahasa sejarahnya paleozoikum, kemudian zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan mesozoikum, dan zaman hidup baru atau neozoikum. Oke, nah yang pertama adalah zaman arkaikum atau zaman tertua. Nah, zaman ini merupakan zaman tertua dan kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun. Dan pada saat itu ya, kondisi kulit bumi masih panas dan pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan seperti itu ya. Jadi arkaikum ini adalah zaman tertua ya, yang berlangsung selama 2500 tahun dan pada masa ini kulit bumi masih dalam kondisi yang sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke, berikutnya ya, zaman paleozoikum ya. Pada zaman ini kehidupan sudah mulai muncul ya. Zaman ini disebut juga zaman primer atau zaman hidup tua dan berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada zaman ini ya, makhluk hidup yang muncul itu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang belakang ya. Jadi di sini ada beberapa gambar makhluk hidup yang hidup pada zaman paleozoikum. Jadi di zaman paleozoikum ini ya sudah ada kehidupan ya, ditandai dengan munculnya makhluk hidup ya seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil dan juga binatang-binatang yang tidak bertulang belakang. Oke, berikutnya zaman mesozoikum ya, disebut juga zaman sekunder atau pertengahan dan berlangsung kira-kira selama 140 juta tahun. Pada zaman ini ya, jenis reptil mencapai ukuran tingkat yang terbesar sehingga ya zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini ya, maka muncul kehidupan yang lain seperti jenis burung dan binatang menyusui. Namun tingkat jumlah populasinya masih sangat rendah. Nah itu dia ya. Kemudian sayangnya pada zaman ini ya, jenis-jenis reptilnya juga sudah mengalami kepunahan seperti itu. Nah itu dia ya, Mesozoikum. Kemudian zaman terakhir yaitu Neozoikum.
Nah, zaman yang keempat ini sering juga disebut sebagai zaman hidup baru, ya. Dan zaman ini dibedakan menjadi dua zaman, ya, dua masa, yaitu pertama tersier atau zaman ketiga, yaitu berlangsung kira-kira 60 juta tahun, dan zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. Kemudian kuartir atau zaman keempat ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga zaman ini merupakan zaman yang terpenting, ya, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu Pleistosen dan Holosen. Nah, itu dia ya. Jadi masyarakat Indonesia, ya, atau kehidupan prasejarah dari segi geologi itu, ya, terbagi atas 4 masa, ya, atau 4 zaman. Nah, yang pertama tadi Arkeokum, ya, kemudian Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, dan Neozoikum. Dan masing-masing zaman ini memiliki proses kehidupannya yang masing-masing dan juga karakternya masing-masing. Oke, ya. Jadi materi hari ini, ya, saya harap kamu mengerti, ya, memahaminya, dan juga nanti ada materi berkelanjutan mengenai zaman prasejarah ini, ya. Baiklah anak-anak, ya, keep clean, healthy, and always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.